4 komoditas ini paling banyak ditanam di Indonesia: padi, jagung, cabai, dan melon. Hampir semua petani pernah atau sedang menanam salah satunya. Tapi faktanya begini, komoditas yang sama bisa bikin satu petani kaya dan petani lain bangkrut. Bukan karena nasib, bukan karena malas, tapi karena salah hitung sejak awal. Di video ini, saya tidak akan ngajarin cara tanam. Saya akan bongkar angka brutalnya. Modal keluar berapa, peluang untungnya segede apa, dan di skenario terburuk, berapa cepat uangmu habis. Karena di pertanian, kesalahan paling mahal bukan gagal panen, tapi salah pilih komoditas dan percaya janji keuntungan. Kalau kamu petani, calon petani, atau mau pindah komoditas, video ini bukan motivasi, ini peringatan. Setiap tahun, selalu ada satu komoditas yang katanya emas. Tahun ini, cabai. Kemarin, melon. Besok, entah apa lagi. Dan setiap tahun juga, petaninya itu-itu lagi. Tanam bareng, panen bareng, jual bareng, harga anjlok bareng. Masalahnya bukan karena petani malas, bukan karena petani bodoh, tapi karena kita selalu salah bertanya. Dengan lahan 1.400 meter persegi sistem konvensional bermulsa, asumsi produksi rata-rata aman 2 kg per meter persegi, total hasil panen berada di kisaran 2.800 kg cabai. Modal produksi satu musim sekitar 10 juta rupiah. Pada harga jual tinggi Rp40.000 per kilogram, omset mencapai 112 juta rupiah dan laba kotor sekitar 102 juta rupiah. Pada harga normal Rp18.000 per kilogram, omset turun menjadi 50,4 juta rupiah dengan sisa laba sekitar 40,4 juta rupiah. Namun ketika harga jatuh ke Rp7.000 per kilogram, omset hanya 19,6 juta rupiah dan sisa margin setelah modal tinggal 9,6 juta rupiah sebelum memperhitungkan tenaga sendiri, susut panen, dan resiko gagal sebagian. Perbedaan hasil ini tidak berasal dari teknik tanam, tetapi dari harga jual yang sepenuhnya berada di luar kendali petani. Modal keluar di awal dan nilainya tetap, sementara harga bisa berubah ekstrim dalam waktu singkat. Di titik ini, cabai tidak bisa dinilai sebagai komoditas bagus atau jelek, melainkan sebagai komoditas beresiko tinggi. Secara bisnis, cabai bukan soal bisa tanam atau tidak, tetapi soal kesiapan menghadapi skenario harga terburuk dan kemampuan manajemen resiko saat modal sudah terlanjur keluar. Selanjutnya, komoditas bawang. Pada lahan 1.400 meter persegi dengan sistem konvensional, bawang merah membutuhkan modal jauh lebih besar dibanding cabai, terutama di benih. Dengan asumsi kepadatan dan teknik standar, produksi rata-rata aman berada di kisaran 1,2 kg per meter persegi, sehingga total panen sekitar 1.680 kg. Modal produksi satu musim bisa mencapai 18 sampai 20 juta rupiah, dengan porsi terbesar berasal dari benih, pupuk, dan tenaga kerja. Artinya, sejak awal bawang merah adalah usaha dengan tekanan modal tinggi dan margin yang sangat sensitif terhadap harga jual. Ketika harga tinggi di kisaran Rp35.000 per kilogram, omset mencapai sekitar 58,8 juta rupiah, dan laba kotor berada di kisaran 38 sampai 40 juta rupiah. Pada harga normal Rp20.000 per kilogram, omset turun menjadi 33,6 juta rupiah, dan sisa keuntungan menyempit ke kisaran 13 sampai 15 juta rupiah. Namun, saat harga jatuh ke Rp10.000 per kilogram, omset hanya sekitar 16,8 juta rupiah, yang berarti petani langsung berada di zona rugi karena tidak mampu menutup modal awal. Di bawang merah, selisih waktu tanam beberapa minggu saja bisa mengubah hasil dari puluhan juta keuntungan menjadi kerugian besar. Ini bukan komoditas untuk salah timing, dan bukan untuk petani yang tidak siap kehilangan modal. Perhitungan ini khusus melon yang ditanam di lahan terbuka, sawah atau ladang, dengan sistem konvensional bermulsa, bukan greenhouse. Pada lahan 1.400 meter persegi, dengan kepadatan dan perawatan standar,
Produktivitas rata-rata aman berada di kisaran 2,5 kg per meter persegi, sehingga total panen sekitar 3.500 kg. Modal produksi berkisar 12 sampai 15 juta rupiah. Angka ini belum memasukkan biaya bangunan, karena pada sistem terbuka, melon memang diperlakukan sebagai komoditas berputar cepat, bukan investasi jangka panjang. Pada harga jual tinggi Rp10.000 per kilogram, omset mencapai sekitar 35 juta rupiah dan laba bersih berada di kisaran 20 sampai 23 juta rupiah. Pada harga normal Rp6.000 per kilogram, omset turun menjadi 21 juta rupiah dan keuntungan menyempit ke kisaran 6 sampai 9 juta rupiah. Saat harga jatuh ke Rp3.000 sampai Rp4.000 per kilogram, omset hanya 10,5 sampai 14 juta rupiah, yang berarti petani berada di titik impas atau rugi setelah menghitung afkir dan tenaga kerja. Narasi 100 pohon melon untung puluhan juta sering mengabaikan biaya terbesar yang sebenarnya, yaitu infrastruktur greenhouse, penyusutan aset, dan resiko gagal panen. Di melon, keuntungan besar hanya masuk akal jika semua biaya dihitung, bukan hanya biaya tanamnya. Jagung di lahan 1.400 meter persegi dengan sistem konvensional sering terlihat aman karena teknologinya sederhana dan resikonya rendah secara teknis. Dalam asumsi yang dibuat agar apple to apple, lahan seluas 1.400 meter persegi ditanami jagung hibrida umum selama satu musim tanam. Produktivitas rata-rata lapangan yang realistis berada di kisaran 7-8 ton per hektar, sehingga untuk luas tersebut menghasilkan sekitar 1.000 kg jagung pipilan kering. Angka ini bukan hasil terbaik, bukan pula hasil terburuk, melainkan gambaran yang sering ditemui petani di lapangan. Dari sisi biaya, modal produksi rata-rata mencakup olah lahan dan tanam sekitar 1,2 juta rupiah, benih hibrida sekitar 1,1 juta, pupuk sekitar 2,2 juta, serta pestisida dan tenaga kerja sekitar 1,7 juta rupiah. Total modal yang dikeluarkan berada di kisaran 6,2 juta rupiah per musim tanam. Ketika panen tiba, masalah utama bukan lagi di sawah, tetapi di harga jual. Saat harga rendah di kisaran Rp3.800 per kilogram, total penerimaan hanya sekitar 3,8 juta rupiah, dan petani langsung merugi lebih dari 2 juta rupiah. Pada harga normal sekitar Rp4.500 per kilogram, kerugian masih terjadi karena pendapatan hanya mencapai 4,5 juta rupiah. Bahkan, pada harga yang dianggap tinggi, sekitar Rp5.500 per kilogram, pendapatan 5,5 juta rupiah masih belum mampu menutup modal yang dikeluarkan. Dari perhitungan ini, terlihat jelas bahwa jagung bukan komoditas yang bermasalah secara budidaya, tetapi lemah secara margin usaha. Jagung bisa tumbuh di banyak tempat, relatif stabil dan jarang gagal total. Namun keuntungan nyaris tidak ada jika ditanam dalam skala kecil dan dijual ke pasar umum. Jagung baru masuk akal secara bisnis jika ditanam dalam skala luas, memiliki kontrak pembelian, atau menjadi bagian dari sistem usaha lain seperti pakan ternak atau integrasi agribisnis. Jika hanya mengandalkan lahan 1.400 meter persegi dan berharap harga pasar, jagung lebih sering menjadi kerja keras dengan hasil yang nyaris nol daripada sumber keuntungan. Kalau semua komoditas ini kita tarik ke satu benang merah, masalah utamanya sebenarnya bukan salah tanam atau petani kurang pintar, tapi keputusan bisnis yang sering diambil tanpa hitungan dingin. Cabai memberi peluang untung besar, tapi dengan resiko fluktuasi harga dan kegagalan teknis yang tinggi. Melon di lahan terbuka masih bisa dibaca sebagai usaha tanam, tapi begitu masuk greenhouse, ceritanya berubah menjadi investasi jangka panjang dengan resiko utang dan arus kas macet. Jagung terlihat aman dan familiar, namun secara angka justru paling kejam karena margin tipis dan sering kalah oleh harga pasar. Di titik ini, banyak petani terjebak pada narasi yang penting tanam dulu. Padahal tanam hanyalah 30% dari persoalan, sisanya adalah manajemen agribisnis. Penutup yang paling jujur dari semua perhitungan ini sederhana. Pertanian bukan soal siapa paling rajin di sawah, tapi siapa paling sadar resiko sebelum tanam. Modal yang sama bisa menghasilkan nasib yang sangat berbeda tergantung komoditas yang dipilih, waktu tanam, dan posisi kita di rantai pasar.
Tidak semua komoditas buruk dan tidak ada komoditas yang selalu bagus. Yang sering salah bukan tanamannya, tapi ekspektasi dan hitungan di awal. Kalau petani mau berhenti menyalahkan harga dan mulai membaca angka, maka keputusan tanam akan berubah dari sekedar harapan menjadi strategi. Dan disitulah titik baliknya. Bukan lagi bertani untuk bertahan hidup, tapi bertani sebagai bisnis yang disadari resikonya sejak hari pertama.